Selamat datang di kisah malam kelam. Bagi yang penakut, dilarang ikut. Selamat datang di kisah malam kelam. Selamat malam semua teman-teman kelam semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan dua orang kawan melalui alas roban, dan mereka menemukan sebuah warung di alas tersebut. Oke, untuk pertama, mari kita masuk ke kisahnya. Sahabat tersebut bernama Andi dan Suryo. Dikala mereka libur semester, Andi dan Suryo berencana pulang ke kampung halaman. Karena mereka berasal dari satu daerah, akhirnya Andi menumpang mobil Suryo untuk pulang ke daerah tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan, mereka melalui alas roban yang tentu kita semua tahu mengenai kisah-kisah alas roban yang begitu mencekam. Tapi karena berhubung jalan tersebut jalan terdekat dan tercepat untuk sampai ke desa mereka, akhirnya mereka memberanikan diri untuk melakukan perjalanan melalui desa tersebut. Agar tidak membuang waktu, mereka waktu selesai semuanya, kegiatan hari itu sudah selesai, mereka langsung pulang dengan mengendari mobil melalui jalur alas roban. Karena waktu itu malam hari, pasti sunyi di situ, tidak ada kendaraan lewat waktu itu, dan Suryo sendiri juga merasa heran kenapa waktu itu tidak ada kendaraan lain yang lewat. Sebenarnya Andi sudah merasakan banyak kejanggalan waktu mereka pertama kali masuk ke daerah alas roban. Tapi Andi berusaha menghiraukan tersebut dan berusaha untuk menenangkan Suryo. Karena waktu posisi saat itu, Andi sendiri dia tidak bisa menyetir mobil dan dia juga menumpang mobil milik Suryo. Untuk informasi juga, mobil milik Suryo ini yaitu mobil Cherry, karena waktu itu masih tahun lama, dan mobil Cherry juga sudah salah satu mobil terbaik waktu itu. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 22 atau pukul 10 malam, Suryo merasakan kantuk yang teramat sangat. Akhirnya dia coba mencari warung terdekat untuk sekedar untuk istirahat atau sekedar untuk ngopi, untuk menghilangkan rasa kantuk. Di saat mereka dalam perjalanan dan masih berada di kawasan alas roban, Andi itu melihat sebuah warung di tengah hutan. Sebenarnya Andi tidak mau tahu Suryo karena Andi juga merasa janggal waktu itu. Tapi karena keadaan Suryo waktu itu sudah sangat mengantuk, akhirnya Andi mau tidak mau memberitahu Suryo tentang keberadaan warung tersebut. Dan akhirnya Suryo dan Andi mereka beristirahat singgah di warung tersebut untuk membeli kopi. Tapi anehnya saat Andi dan Suryo datang, semua orang di sana itu diam. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang bertanya. Padahal mereka bisa dibilang itu datang malam-malam mengendarai mobil di tengah hutan, beli kopi, dan ternyata di warung tersebut juga sebenarnya banyak juga pengunjungnya. Banyak juga orang yang sedang bercengkrama, sedang ngobrol, tapi di sini Andi dan Suryo itu tidak digubris sama sekali. Dan saat Suryo dan Andi memesan kopi untuk diminum, penjaga warung tersebut juga tidak menjawab pertanyaan dari Andi. Dari Suryo pun juga tidak dihiraukan pertanyaannya. Dan kemudian karena rasa kantuk yang sudah berat yang dialami Suryo, karena waktu itu kan Suryo yang mengendarai dan Andi tidak bisa mengendarai mobil, jadi mau tidak mau Suryo harus istirahat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya waktu itu Andi pesan 2 cangkir kopi untuk Suryo dan untuk Andi sendiri. Tanpa mengatakan satu kata pun, akhirnya penjual itu tetap melayani. Dia memberikan 2 cangkir kopi di situ. Sambil minum kopi dan satu
dalam satu waktu di situ mereka ngobrol-ngobrol ringan aja, tidak berani membahas keanehan-keanehan di warung tersebut karena ya pertama pasti khawatir, yang kedua juga mereka masih di daerah situ, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tidak berapa lama kemudian Andi merasakan sakit perut. Karena sakit perut tersebut, dia coba bilang ke penjaga warungnya bahwa dia sakit perut dan mau menumpang kamar mandi. Tapi ternyata penjaga warung itu tidak menjawab. Dan akhirnya ada satu orang lelaki, nggak tahu ini lelaki siapa, dia menjawab pertanyaan Andi itu dan memberitahu lokasi untuk buang hajat si Andi. Dan kemudian Andi karena sudah sangat sakit perut, akhirnya tanpa berpikir apa-apa langsung menuju kamar mandi tersebut. Dan saat di kamar mandi dia dikagetkan dengan keberadaan suatu makhluk. Kita nggak tahu makhluk apa itu, tapi yang jelas itu makhluk tinggi besar dengan sosok yang berwarna putih waktu itu. Akhirnya dengan berat hati Andi menahan lagi sakit perutnya. Dia kembali lagi menuju ke arah Suryo. Dia bilang, kita harus segera pergi dari warung ini karena warung ini sudah tidak bagus, sudah tidak masuk akal lah istilahnya. Melihat keadaan Andi yang sangat buru-buru dan sangat ketakutan dengan wajah yang sudah pucat pasi dengan keadaan berkeringat sangat banyak, akhirnya Surya memutuskan untuk segera cabut atau pergi dari warung tersebut. Dan akhirnya Surya memanggillah penjaga warung tersebut untuk membayar kopi yang telah dipesan dan diminum oleh mereka berdua. Saat mau membayar, Andi sudah coba untuk memanggil ibu penjaga warung tersebut, tapi tidak dihiraukan, tidak datang untuk menemui Andi, tidak menjawab pertanyaan Andi juga. Dan tiba-tiba lelaki yang tadi memberitahu lokasi kamar mandi kepada Andi, dia bilang, totalnya 10.000 dek, taruh aja di meja, silakan kalian pulang aja, semoga kalian bisa pulang ya dek dengan tenang. Mendengar perkataan tersebut, dengan buru-buru Andi mengeluarkan uang 5.000-an 2 lembar, langsung ditaruh di meja gitu aja, dan mereka lari langsung menuju ke mobil milik Suryo. Karena keanehan tersebut, akhirnya Suryo langsung tancap gas pergi untuk dari daerah warung tersebut untuk menghindari sesuatu yang mereka takuti. Karena keadaan kan malam nih, udah jam 10 malam, keadaan udah gelap, nggak ada kendaraan lewat sama sekali, hanya mereka. Dan keadaan di warung tersebut juga sangat aneh, nggak ada yang mau berinteraksi dengan mereka. Saat mereka sudah mau mendekati jalan keluar dari alas roban, Andi melihat ada sebuah mobil yang kecelakaan di situ. Dan Suryo tiba-tiba nyeletuk, Andi lihat tuh, mobilnya kayak sama ya, kayak mobil saya, dengan tertawa. Dan ternyata Andi sudah merasa heran juga, karena dari tadi itu nggak ada mobil yang mendahului, nggak ada mobil yang membarengi mereka. Apalagi mobil ini benar-benar sama persis lah milik Suryo. Dan dengan bercanda juga, Andi coba menenangkan suasana. Mungkin cuma pikiran kamu aja, dia bilang gitu ke Suryo. Dan juga bilang, nggak, di dunia ini nggak cuma kamu yang punya mobil kayak gini. Dengan tertawa mereka dengan tenang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba menghilang, mobil itu menghilang. Dan kita kembali ke warung tersebut. Di warung tersebut, ibu penjaga warung itu bertanya kepada lelaki yang tadi menunjukkan arah kamar mandi kepada Andi, Mas, bener nggak sih mas, katanya tadi ada hantu di sini? Iya, tadi ada 2 orang hantu. Ya kasihan sih bu, dia nggak sadar kalau mereka sebenarnya sudah nggak ada di dunia ini. Tapi ya semoga mereka bisa menemukan jalan pulang lah yang baik. Dan kita nggak tahu ternyata yang kecelakaan itu benar-benar mobil Suryo. Dan ternyata Suryo beserta Andi meninggal dunia di tempat kejadian mereka kecelakaan tersebut. Dan kenapa mereka
saat datang ke warung tersebut tidak ada yang mau berbicara dengan mereka, tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka, karena waktu mereka datang itu sudah bukan makhluk di dunia ini lagi, bisa disebut demikian. Mereka bukan manusia, sehingga waktu itu semua pengunjung itu nggak menyadari kedatangan Andi dan juga Suryo. Tapi kenapa ibu tadi mau menyuguhkan kopi? Karena ibu tadi ternyata sudah diberitahu oleh Mas yang tadi, seseorang yang tadi yang memberitahu arah kamar mandi kepada Andi tadi, yang ternyata juga dia adalah seorang yang mempunyai ilmu kebatinan cukup tinggi. Dan setelah dicek, ternyata uang yang dikeluarkan oleh Andi benar-benar ada di meja tersebut. Dengan merinding, sang ibu warung berkata kepada laki tersebut bahwa uangnya ini harus diapakan. Tapi ya karena mereka sudah beda alam, tapi juga kan karena itu usaha ibunya juga, masnya juga bilang, gak apa-apa bu, ini kalau emang mau disimpan simpen aja, mau buat belanja apa, tapi karena melihat uang tersebut sudah bersimbah darah, banyak darah di situ, sang pemilik warung tidak berani untuk memegang uang tersebut. Akhirnya sang lelaki tersebut yang punya mata kebatinan tadi itu menyarankan untuk apabila uang ini alangkah baiknya diberikan atau disedekahkan ke kotak amal masjid untuk nanti diatasnamakan oleh Andi dan Suryo. Dan akhirnya uang tersebut dibawa oleh orang tadi yang mempunyai mata batin, bisa kita sebut. Ternyata dia adalah sebuah ustadz di situ. Dia mungkin memang panggilan atau gimana, saya juga nggak tahu. Dia juga pas di situ juga dia memberitahu ibu warungnya bahwa ada dua sosok yang baru datang. Mereka pesan kopi, dia menyuruh ibunya untuk tetap membuatkan kopi, dan ternyata kopi tersebut tetap utuh, tidak diminum sama sekali. Pada sebelumnya itu katanya, kan kita juga tahu nih, tadi mereka sudah meminum kopinya sampai habis, si Andi dan si Suryo. Ternyata si Suryo dan si Andi sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin itu kisah pada malam hari ini. Kisah ini hanya karangan, hanya fiktif belaka untuk menemani malam-malam kita. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, sudah mendengarkan sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video agar teman-teman lainnya bisa mendengarkan cerita dari channel ini. Terima kasih.